Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Ila an qala min adabi al-jum'ah thumma tazayyan bith-thiyabil bid fa innaha ahabbu ath-thiyabi ila Allah ta'ala wasta'mil min al-tayyib min الطيب أطيب ما عندك وبالغ في تنظيف بدنك بالحلق والقص والتكليم والسواك وسائر أنواع النظافة وتطييب الرائحة ثم بكر إلى الجامع واسعى إليه على الهينة والتوأدة والسكينة فقد قال صلى الله عليه وسلم من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. Beliau melanjutkan dalam pembahasan adab Jumat, adab ketika kita akan hadir sholat Jumat. Setelah beliau membahas tentang adab hadir berjamaah sholat 5 waktu dan adab berjamaah, sekarang adab hari Jumat. Beliau mengatakan tsumma tazayyan, lalu engkau berhiaslah menggunakan pakaian yang terbaik, bithiyabil bid, dengan baju putih. Fa innaha, karena sesungguhnya itu, baju putih itu, fa innaha ahabbus thiyab, sebaik-baiknya atau yang termasuk yang paling disukai, ilallah, di sisi Allah Ta'ala. Jadi usahakan untuk hari Jumat secara khusus gunakan pakaian putih. Mau dia baju koko, mau dia gamis, mau dia pakaian biasa, usahakan pakai baju putih. Baju kokonya putih, peci putih, lebih mendekati daripada sunnah. Walaupun pakai peci warna juga nggak apa-apa, boleh saja ya. Termasuk tazayyun itu pakai perhiasan, maksudnya pakai baju yang kira-kiranya sopan dan bagus ya, khususnya untuk sholat Jumat, dan dikhususkan kalau bisa pakai baju putih. Kalau seandainya kita kantor atau kerja, pakaian dinasnya atau kerjanya itu nggak putih, ya siapkan aja baju putih, sarung putih atau gamis putih. Ketika kita pergi Jumat, kita pakai peci putih. Ketika kita hadir Jumat, pakai begitu. Ketika kembali nanti pakai lagi yang untuk kerja kita atau rutinitas kita. Dalam suatu riwayat ada, dalam Syama'il disebutkan bahwa Nabi SAW terkadang memiliki pakaian putih yang hanya digunakan pada hari Jumat saja. Ketika dia kembali dari Jumat, dilipat tuh pakaiannya, tidak dipakai lagi, kita Jumat lagi. Sebagian riwayat begitu. Mungkin tidak seterus-terusnya ya. Dan kita perhatikan amalan, termasuk amalan yang hampir sepakat ya, satu kota seperti kota Tarim itu kalau udah hari Jumat putih semua pakai. Semua pakai putih, yang pakai imamahnya pakai bejubah, atau yang tidak hanya pakai baju koko atau hanya pakai baju gamis, tapi semuanya putih. Jarang sekali kita dapati orang yang menggunakan warna-warni ketika hari Jumat. Berbeda halnya dengan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Maka di situ disunnahkan pakaian yang baru ketimbang pakaian yang berwarna putih ya. Jadi kalau seandainya ada pakaian baru dia berwarna, pakai pakaian baru. Tapi kalau ada pakaian baru dia putih, ya putih, nggak apa-apa pakai. Ya, biasanya begitu. Baik, makanya kita usahakan amalkan ini, pakai baju putih, ittiba'an lis sunnah, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Baik, wasta'mil minat tibi atyab ma indak, dan gunakanlah, gunakanlah minat tib, dari wewangian, dari minyak wangi, atyab ma indak, yang paling harum yang engkau miliki ya, termasuk sunnah khususnya untuk kalangan laki-laki di rumah atau di luar rumah. Sunnah menggunakan pewangian, terutama lagi ketika hadir Jumat. Ada hadisnya itu, siapa orang yang hadir Jumat, dia mandi, lalu dia cepat pergi keluar Jumat, lalu dia menggunakan
pewangiannya, ya. Lalu dia berjalan menuju masjid, maka dituliskan setiap kali langkah bagikan ibadah malamnya dengan tahajud dan paginya seperti orang yang berpuasa di pagi hari. Atau ada suatu riwayat begitu. Salah satunya menggunakan wewangian, disunnahkan pakai wewangian. Ketika kita pakai minyak wangi, ya, parfum, wangian, itu niatkan untuk ittiba' sunnah, khususnya di hari Jumat apalagi pakai wewangian yang paling bagus, yang paling wangi yang kita punya itu digunakan. Dan tidak ada israf dalam menggunakan minyak wangi, dalam menggunakan sesuatu yang mengharumkan tubuh kita. Boleh pakai apa aja. Setiap wasilah yang kita gunakan bisa membantu untuk bau badan ataupun untuk tubuh, maka itu sangat disukai dalam syariat Islam. Ya. Mau dia bersangkutan dengan rambut, mau dia bersangkutan dengan tubuh, mau bersangkutan dengan minyak wangi yang kita pakai, itu bagus. Dalam syariat Islam sangat menganjurkan bersih dan wangi, terutama dalam hadir sholat, apalagi sholat Jumat. Ya. Wabaligh, dan beliau mengatakan, dan usahakanlah sebisa mungkin, maksimalkan. Wabaligh maksudnya maksimalkan, fi tandhifi badanika, dalam membersihkan tubuhmu. Dengan apa? Bil halqi wal qassi wat taqlimi. Bil halqi, dengan mencukur, bulu-bulu atau rambut-rambut yang sunnah dicukur, ya. Bil halqi, dengan mencukur. Wal qassi, dan memotong. Memotong, tidak mencukur, mengguntingnya saja, itu namanya qas. Wat taqlim, memotong kuku. Maka di sana ada bulu-bulu yang memang disunnahkan untuk dipotong, ya, seperti bulu yang ada di ketiak dan juga yang ada pada kemaluan, disunnahkan untuk dibersihkan, ya, setidaknya setiap hari Jumat, ya, sunnah al-halq. Ada sebagian bulu yang hukumnya makruh, ya, makruh, dan sebagian diharamkan, sebagian mengharamkannya. Seperti apa? Seperti al-lahyah, jenggot yang ada di bawah dagu nih, ini dagu, ini jenggot. Kalau di sini namanya aridan, dua arid, jambang kalau kita ya bilangnya. Nah, ini jenggot ini hukumnya makruh halguh, mencukur habis, makruh indana Syafi'iyah. Sebagian madhab haram, sebagian madhab mengatakan haram, tidak boleh dicukur sama sekali, cukur bersih. Tapi dipotong atau dikecilkan, dikurangi panjangnya, hukumnya apa? Indana jaiz, boleh, nggak makruh. Indana Syafi'iyah dan banyak madhab yang lain mengatakan mengurangi panjangnya jenggot boleh, ya, tidak apa-apa. Adapun kumis, maka hukum memotongnya sunnah, memotongnya dengan gunting sehingga terlihat bibirnya, itu sunnahnya begitu. Dan ada yang mengatakan sunnahnya dicukur. Ada khilafin fi, dalam mencukur ada khilaf. Ada sebagian ulama mengatakan tidak, hendaknya tidak dicukur, hanya digunting saja. Jadi kumis boleh bebas, tapi kalau jenggot usahakan jangan cukur, biarkan walaupun sedikit lah, tapi dirapihkan, jangan berantakan, ya. Gak enak dilihatnya, kayak orang gak terawat, enggak. Jadilah orang yang rapi, yang sopan, yang bersih. Ya, jenggot dibiarin begitu saja, gak dirapihin, gak, ini kurang enak dilihat. Nah, karena ini berdasarkan dari sabda Rasul SAW, u'ful liha wa gussus syarib, kata Nabi. U'ful liha, kalau jenggot biarkan, kata Nabi. U'fu, jangan dicukur artinya, ya. Wa gussus syarib, dan potonglah syarib, itu kumis. Fi riwayat juzzus syarib, potong habis kumisnya. Jadi ini sunnah, dan ini sunnah. Kalau udah nas dari Nabi SAW berarti ada sunnahnya, ada amr, ya. Bahkan ada sebagian mengatakan wajib itu, ya. Walaupun sebagian ada yang ekstrim, nah, dijadikan agama semua dengan itu. Enggak, agama enggak semua dari situ. Sini ada perbedaan khilaf antara ulama, ada apakah ini perintah dari Nabi ini adalah wajib di sini, apakah cuman
cuman anjuran dan yang lain. Adapun sebaliknya makruh. Pernah dalam suatu riwayat ada 2 orang datang dari negeri mungkin dari sekitar Eropa gitu ya, dari Syam. Mereka dengan postur dan wajah mereka, yaitu jenggot mereka habis, jenggot mereka habis dicukur, sedangkan kumis mereka tebal besar. Maka Nabi SAW fakarihan Nabi SAW mendorong. Nabi SAW gak suka ngeliat mereka begitu, gak, kurang senang. Lalu Nabi nanya, man amarakum bihadza? Siapa sih yang nyuruh kalian pakai kayak gini? Dandanan kalian begini? Katanya, Tuhan kita, Rabbuna, maksudnya Tuhan kita atau Raja kita begitu, nyuruh kita begini. Lakinna Rabbi amarani, kata Nabi, akan tetapi Tuhanku memerintahkanku untuk u'ful liha wa gussus syar. Sebaliknya, untuk dibiarkan jenggotnya dan dicukur kumisnya. Jadi Nabi SAW tidak suka. Adapun kumis, kalau dia melebihi daripada bibir ke bibir, sebagian ulama mengatakan makruh. Kalau kumis tebal sampai dia melebihi ke bibir, itu makruh hukumnya. Bahkan ada dalam suatu riwayat seorang sahabat kumisnya begitu agak panjang ya, jenggot kumisnya. Nabi SAW bilang, mana siwak, ambilin siwak, maksudnya biar diukur begitu. Lalu Nabi SAW guntingkan. Jangan begitu maksudnya, ya. Artinya Nabi SAW suka dengan kita yang menjaga kebersihan, menjaga kerapihan, ya, menjaga wewangian, begitu juga. Wal gas wat tagrim, juga sunnah menggunting kuku. Kuku kita dianjurkan untuk dibersihkan, terutama pada hari Jumat atau sebelumnya, pada satu hari sebelumnya, persiapan untuk hari Jumat seperti hari Kamis, sunnah digunting, ya, dipotong kukunya, jangan dibiarkan. Dan hukum daripada tadi yang sunnah dicukur dan dipotong, seperti kuku, seperti bulu-bulu yang sunnah dipotong, kalau dibiarkan sampai lebih dari 40 hari hukumnya makruh. Makruh hukumnya, ya. Ya, bulu yang tadi kita sebutkan ataupun kuku dibiarkan sampai 40 hari dia nggak gunting, maka hukumnya makruh. Dan juga apalagi sekarang ini banyak kita dapetin sebagian orang semua dipotong rapi, disisain satu kelingking lah di sini atau kelingking ini atau jempolnya kadang-kadang dibiarin gitu, nggak tahu buat koleksi atau buat nggak tahu apa maksudnya. Tapi itu termasuk hal yang tidak baik. Tidak baik. Bagusnya gunting semuanya, kenapa ente potong? Kenapa ente sisain? Mau bersih-bersih ente nggak punya alat bersih? Harus pakai kuku ente ya ditaruh. Makanya jangan. Atau ada sebagian perempuan katanya biar cantik. Cantik dari siapa nggak tahu. Mereka ngambil gambaran cantik itu dari siapa ini? Dari ini impor datang dari luar. Kata mereka cantik kalau begitu, ikutin deh. Kata siapa begitu cantik? Siapa bilang? Laki-laki mana coba senang istrinya harus berwarna-warni? Enggak ada. Soalnya sebagai laki-laki biasa aja. Yang penting dia bersih, yang penting dia rapi, itu udah disukai. Tapi mereka punya gambaran begitu. Ini impor dari luar nih, kalau begini, kalau diwarnain merah, warnain hijau, atau apa ya? Atau panjang, kukunya panjang-panjang, udah kayak nggak tahu kayak apaan, ya. Nggak enak dilihatnya sebenarnya. Udah gitu mengganggu untuk kebersihan, juga nggak enak, ya. Maka itu sunnah digunting kuku. Siwak, persiapkan siwak. Kalau bisa setiap hari Jumat udah baru lagi siwaknya, kalau bisa, ya. Laku deh siwak yang dijual. Bisa begitu. Nadhafah, untuk bersih-bersih. Ya, siwak. Taruh siwak di kamar mandi, satu khusus untuk wudu. Taruh siwak dekat kamar tidur, buat tidur, ya. Taruh siwak khusus dibawa untuk sholat 5 waktu, bawa begitu, banyakin siwak, nggak masalah, ya. Nah, jangan belinya yang lain, temennya musuhnya siwak aja rajin, nah dibeli tiap hari, berapa ribu juga dibeli sama dia. Tapi kalau siwak, aduh, cukup satu untuk 2 bulan, sampai bekarat. Hah? Jangan begitu. Giliran siwak sampai nggak kelihatan jelas ini apa ya, gini kayu apa ya. Jangan begitu.
Siwak biar baru terus, nggak apa, setiap Jumat ganti. Jadi setiap Jumat ukurannya biar enak, ganti, baru lagi baru. Alhamdulillah sekarang baru terus, juga seger lagi siwaknya. Ya, kayaknya gitu. Kalau yang satu lagi dibeli tiap hari dibeli, padahal buang-buang duit doang. Tapi ya Allah, fair insyaallah. Taib wasairi anwa'in nadhafah, dan juga dianjurkan sair anwa'in nadhafah, semua daripada bebersihan daripada tubuh, baju. Wa tatyibur raihah, dan wewangian. Wewangian itu ada minyak wangi yang sifatnya di tubuh. Pakai sesuatu yang menghilangkan bau badan, boleh nggak? Boleh, bagus. Dalam syariat boleh. Selagi bukannya dari barang yang haram atau najis, boleh. Pakai. Ya, wangian untuk menjaga bau badan, untuk bagian tubuh, untuk ini, atau pakai minyak wangi, atau pakai bukhur, ya, gahru seperti ini, kayu gahru dipakai, itu wangian. Ya, wangi yang buat tubuhnya, buat pakaiannya, sunnah, boleh. Apapun itu yang baunya wangi disunnahkan bagi laki-laki, ya, untuk pergi. Tsumma bakkir ilal jami', lalu engkau bersegera, bakir, tabkir, yaitu datang cepat. Apa bahasa kita ya kalau datang cepat? Bersegera itu cepat-cepat atau enggak, apa namanya, maksudnya awal waktu. Enggak, kayaknya ada deh bahasanya. Tabkir, jadi dia datang lebih cepat lah, lebih awal waktu. Ilal jami', ke masjid jami', jangan ke musola nggak ada sholat Jumat nanti. Jami' maksudnya tempat yang ada sholat Jumatnya. Was'a ilaihi halal haynah, was'a, dan berjalanlah engkau ilaihi, menuju masjid, alal haynah, dalam keadaan haynah, tenang. Wat tau'adah was sakinah, semuanya itu artinya jalan dengan tenang dan baik, tanpa terburu-buru. Termasuk sunnah kan, mendatangi sholat tidak tergesa-gesa dalam berjalan. Jangan bergesa-gesa, karena ada larangan dari Nabi. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, man raha ilal jum'ah, siapa orang yang pergi ke Jumat, ya, hadir sholat Jumat, fis sa'atil ula, pada jam pertama, pada waktu pertama, faka'annama, maka dia itu bagaikan, qarraba, bersedekah, badanatan, dengan unta. Waman raha, dan siapa orang yang pergi, fis sa'ati tsaniyah, di jam yang kedua, bukan jam 2 ya jalannya. Kalau jam 2 itu jalan bubar sholat Jumat. Nanti kita jelaskan. Faka'annama, maka dia bagaikan dia itu garraba baqarah, dia itu bersedekah dengan sapi. Waman raha, dan siapa orang yang pergi fis sa'ati tsalitsah, di waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqran, sepertinya dia itu bersedekah dengan kambing yang bertanduk. Aqran, bertanduk, artinya kambing besar, cakep. Waman raha fis sa'atir rabi'ah, dan siapa orang yang pergi di waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan, sepertinya dia itu bersedekah dengan satu ekor ayam. Waman raha fis sa'atil khamisah, siapa orang yang pergi di waktu yang kelima, faka'annama, bagaikan dia itu qarraba, mendekatkan atau bersedekah, baydatan, satu butir telur. Ini gimana nih? Jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Dari kapan waktunya? Kebanyakan dari ulama ketika menjelaskan hadis ini, mereka mengatakan artinya dari semenjak terbitnya matahari sampai imam naik ke mimbar.
sampai imam naik di mimbar, bukan sampai adzan, tapi sampai imam naik di mimbarnya untuk khutbah Jumat. Maka waktu itu ente bagi 5. Hitung dan bagi 5. Maka yang pertama adalah jatah dari jam pertama, yang kedua adalah jatah dari yang kedua, yang ketiga begitu terus. Ya, itu kebanyakan ulama mengartikannya seperti itu. Makanya kalau bisa datang lebih awal dalam sholat Jumat. Dan ini termasuk sunnah yang sudah banyak ditelantarkan. Ya kalau dia memang sibuk kerja, alas masyhur. Ini kadang-kadang tidur doang sih. Nah, datang saat pertama, apalagi jam pertama. Datang jam 7, jam 8. Nah, disangka mau ngapain nanti di masjid. Udah jarang sekali lah. Hampir mungkin tidak ada. Jam 9 pun mungkin kita belum dapati orang masuk masjid. Jam 10 mungkin ada. Nah, dapetin ahli ibadah yang mau i'tikaf di masjid, baca Quran, bukan mau selonjoran, mau tidur di pojokan, masuk jam pertama. Jam 7 masuk, Masya Allah rajin. Mojok dia tidur, karena sepi bang masjidnya. Mau tidur emang. Nah ini belum mau pergi Jumat ini sih. Dia mau numpang tidur ini sih. Ya enggak, dia mau ibadah di situ. Ya mau duduk beriktikaf, maka dapat pahala besar. Dan sunnatul i'tikaf ini sudah termasuk sunnah yang banyak ditelantarkan. Enggak kenal lah Ramadan atau selain Ramadan, jarang. I'tikaf di masjid, duduk sampai isyraq, udah enggak ada, jarang. Atau duduk antara maghrib dan isya, duduk di musallanya atau di masjidnya, sudah jarang. Kapan lagi mau i'tikaf ente? Udah gitu sholat di masjid juga jarang. Ketemu masjid dari Jumat ke Jumat. Udah gitu nggak dapat i'tikaf juga karena dia di luar masjid. Datangnya paling terakhir, sholatnya gelar terakhir, udah adzan, belum, masih khutbah. Dulu. Pas udah mau iqamatus shalah, ayo. Udah imam apa? Innallaha wa malaikatahu. Udah tahu udah deket nih, sebentar lagi mau qomat. Sholatnya di luar masjid. Lah i'tikaf. Pada saatul ula dah kosong ini sih. Ya, cuman nggak dosa aja. Nggak dosa ninggalin Jumat. Cuman ya untungnya nggak ada sama sekali. Jangan begitu. Ya usahakan untuk datang lebih awal. Tapi kalau kita datang lebih awal mau ngapain? Kadang kita bingung juga. Datang cepet-cepet nih ke masjid. Masya Allah rajin. Mau ngapain itu? Jangan buka handphone. Bukanya apa? Instagram. Bikin status baru. Masya Allah masjid masih sepi. Masya Allah apa nih? Inilah ya, nikmatnya beriktikaf di masjid. Maksudnya apa? Pamer deh. Jangan deh. Tinggal tuh handphone, tinggalin dulu. Nggak usah orang tahu, nggak usah. Nggak usah bikin status, nggak usah. Ini ibadah udah bainaka wa bain Allah, ini antara engkau dengan Allah. Ngapain itu pamer sama orang? Ya. Baca Quran. Apa kegiatannya? Banyak kegiatannya. Pertama, baca suratul Kahf. Udah baca belum? Oh udah, semalam udah baca. Baca lagi suratul Kahf. Baca. Sudah selesai baca suratul Kahf, baca surat Ad-Dukhan. Selesai baca surat Ad-Dukhan, baca surat Al-Muzammil. Ada di Khulasatul Madad, adab hari Jumat. Baca semuanya. Selesai, ambil tasbih, baca 1000 salawat. Selesai, baca tahlil, baca la ilaha illallah 1000. Wah begitu terus, dari zikir ke zikir, dari salat. Capek dari ini, ambil Quran dari awal baca. Boro-boro begitu. Nyampe baru buka Quran. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Adzan, udah selesai. Baca segitu doang. Baru baca doang, selembar aja belum selesai. Ya begitu doang. Atau yang datangnya telat apalagi. Jangan, usahakan nih amalin dah. Datang di awal waktu. Sejam sebelum khatib naik ke mimbar. 1 jam setengah. Bisa istiqomah begitu aja udah luar biasa sekarang. Ya. Baca tuh. Ada baca-baca azkarnya, dibaca di waktu. Kalau udah selesai, ada kitab-kitab sholawat, Dalailul Khairat, baca. Atau sholawat yang lainnya, kita baca di situ. Ya, di waktu untuk i'tikaf itu kita gunakan. Makanya lalu beliau mengatakan, melanjutkan faida qala, kayak qala Nabi SAW maksudnya. Faida kharajal imamu, apabila keluar imam. Keluar di sini maksudnya bukan keluar dari masjid, tapi keluar maksudnya datang untuk khutbah. Kharaj di sini.
ketika keluar imam, datang untuk khutbah, tuwiyatis suhuf, maka ditutup yang namanya buku catatan khusus Jumat. Tuwiyat dilipat atau dilipat, suhuf bukunya. Wa rufi'atil aqlam, dan diangkat pulpen-pulpen mereka, udah nggak catat lagi orang. Wajtama'atil malaika indal mimbar, dan malaikat-malaikat tadi yang bertugas jagain pintu, ngabsenin orang, sudah tutup buku, tutup absen, duduknya mereka di dekat mimbar. Ya. Yastami'una dzikr, mereka ikut turut mendengarkan adzikr, maksudnya adalah khutbah. Ikut mendengarkan khutbah. Malaikat-malaikat. Wa yuqal, dan dikatakan, innan nasa fi qurbihim 'inda an-nazari ila wajhillah ta'ala. Innan nas, sesungguhnya orang-orang, fi qurbihim, dalam kedekatan mereka, 'inda an-nazar, ketika mereka melihat, ila wajhillah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang di akhirat di surga melihat kepada Allah, kelasnya dia dalam kedekatannya itu gimana? Katanya, ala gadri bukurihim ilal jumu'ah, dengan kadar paling cepatnya dia dalam hadir sholat Jumat. Artinya yang paling dekat dalam memandang kepada wajah Allah, artinya paling nikmat, ya, dapat kelas yang tinggi, adalah orang yang paling cepat juga datangnya di waktu hari Jumat. Thumma idza dakhaltal jami', lalu idza dakhaltal jami', apabila engkau masuk masjid jami', fatlubis saffil awwal, cari saf yang pertama. Ya. Jangan saf pertama, jangan, dia malah paling belakang. Sini aja. Kenapa di sini? Malu, tawadhu, rendah hatimu, enggak pantas saya di depan. Iya, jangan di belakang mimbar, jangan di depan, di belakang imam. Jangan di situ ya. Ya sebelah kanan, sebelah kiri. Tapi cari saf pertama, kalau ada yang kosong, ente yang masuk. Ah, saya masih muda, banyak yang lebih tua. Siapa suruh dia telat? Dia telat, dia nggak dapat. Yang cepat-cepat dia dapat. Ya, untuk saf pertama begitu hukumnya. Ya, bukan kepada tua atau tidak. Tetapi kalau saf yang di belakang imam, biarkan. Jangan ke situ ente. Nggak mau khutbah, nggak mau jadi imam, nggak orang terpandang juga yang bisa menggantikan imam sebagai pengganti kalau diperlukan. Malah dia di belakang imam. Besok-besok semuanya ini muda-muda di belakang, nutupin tempatnya imam. Bingung imamnya datang, lah mana tempat saya di mana? Jangan, duduknya di sekitar. Tetapi usahakan saf pertama, karena paling pertama dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah memberikan ampunan khusus kepada orang-orang saf pertama. Ada faedahnya. Faida istama'an nas fala tatakhatta riqabahum fa in ijtama', apabila ijtama' telah berkumpul annas orang-orang, fala tatakhatta riqabahum, maka janganlah engkau melewati leher-leher mereka, artinya jangan meloncati mereka. Jangan mengangkat kakimu di atas leher mereka atau sejajar dengan leher mereka. Artinya mereka sudah rapat, nanti main loncat. Kadang-kadang ada orang-orang yang seperti itu, kasar. Walaupun untuk adat istiadat orang Indonesia tidak seperti itu, mereka sangat memperhatikan hal tersebut. Mereka kalau mau lewat permisi, kalau bisa mereka yang nunduk. Ya. Tapi kalau kita ngelewatinya pahanya dia, maksudnya dia itu cuma rapat paha aja, kita permisi dan lewat nggak masalah itu. Tapi yang dimaksud sini orang-orang udah rapat, malah dia tanpa permisi, tanpa minta, dia ngelewatin lehernya orang lucu karena pengen di depan. Ya, jangan. Wala tamur baina aydihim wa hum yusallun, dan janganlah engkau, wala tamur, jangan lewati, baina aydihim, di depan mereka, di depan langsung, maksudnya lewat depan, wa hum yusallun, sedangkan mereka sedang salat. Wajlis, dan duduklah, biqurbi ha'itin, dekat dari tembok, au ustuanah, atau dari tiang, dekat tiang. Wala taq'ud hatta tusalli at-tahiyyah, wala taq'ud, dan janganlah engkau duduk di masjid itu, hatta tusalli at-tahiyyah, sampai engkau itu salat tahiyatul masjid, kalau memang di masjid.
Kalau wal ahsan, dan yang lebih baik, kata beliau, ini anjuran yang ini akan beliau katakan. Tusalli arba'a raka'atin, engkau salat 4 rakaat. Ini kalau ente baru masuk, bukan sudah waktu ya, bukan imam sudah di mimbar. Ini ente masih waktu, masih luas. Maka amalkan ini kalau bisa. Termasuk amalannya apa? Salat 4 rakaat sunnah. Taqra fi kulli raka'atin ba'dal Fatihah. Engkau membaca di setiap rakaat setelah engkau membaca suratul Fatihah, bacalah suratul Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad, al-Ikhlas, 50 marrah, 50 kali. Ya, artinya 4 rakaat 200 kali membaca suratul Ikhlas, dibagi dalam 4 rakaat. Bisa dibuat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, habis itu 2 rakaat lagi salam. Ya. Baca setelah Fatihah, baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, sampai 50. Setiap rakaatnya 50. Ya, di dalam riwayat suatu kabar kata beliau, anna man fa'ala dzalik, bahwa siapa orang yang melakukan amalan tersebut, lam yamut, tidak akan mati orang tersebut, hatta, sehingga dia yara, melihat, maq'adahu, tempat duduknya dia, minal jannah, di dalam surga. Au yuralah, atau orang lain melihat untuk dia. Dia sendiri yang lihat atau orang lain bermimpi melihat tempatnya dia di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini setidaknya sekali atau 2 kali kita amalkan. Kalau bisa terus-terusan. Ya, tentunya ini kalau datangnya cepat. Kalau udah terlambat mau baca Qul huwallahu ahad, boro-boro. Salat sunnah aja udah alhamdulillah, ya. Wala tatruk rak'atai tahiyyah, dan janganlah engkau meninggalkan 2 rakaat tahiyatul masjid, wa in kana al-imamu yakhtub, walaupun imam dalam keadaan khutbah. Ya, tetap sunnah. Tetapi disunahkan untuk dipersingkat, dipercepat. Tidak dilama-lamain. Dan ini kalau masuk masjid. Kalau nggak masuk masjid, nggak ada rakaat tahiyah, udah duduk aja. Atau ente mau salat qobliyah bisa. Atau ente duduk aja. Usah. Wallahu ta'ala alam.